Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba mempelajari akses kembali. Pertama kali akan saya singgung sedikit mengenai akses. Pada prinsipnya, database akses itu adalah suatu database yang terdiri dari tabel yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam tabel itu terdiri dari field. Kemudian field ini mempunyai tipe, mempunyai kunci primer maupun primary key atau secondary key, tapi yang terkenal adalah primary key. Nah, kemudian database itu sendiri adalah suatu tabel-tabel yang bisa dihubungkan, kemudian membentuk suatu data yang dapat ditampilkan sebagai informasi. Kenapa menggunakan database? Karena database ini adalah suatu data yang tersimpan dan mudah untuk diambil kembali. Nah, field yang dimaksud adalah name, nama, alamat, dan seterusnya, itu adalah field. Sedangkan ini adalah record. Field itu adalah kolom, sedangkan secara horizontal name, nama, alamat itu adalah record. Record dikumpul menjadi suatu tabel. Tabel dikumpul menjadi suatu database. Field secara terjemahan bebas atau definisinya adalah, kalau field itu adalah kumpulan data sejenis dan setipe. Misalnya name, tipenya adalah 1913022 misalnya, dan seterusnya, itu merupakan setipe. Nama, alamat, tempat alamat, nilai, tempat nilai, dan seterusnya. Nah, field pada akses itu terdiri dari beberapa tipe. Ada tipenya teks, ada memo, number, auto number, date, time, currency atau angka, yes, no, boolean, only object, hyperlink, dan lookup wizard. Dalam database akses terdiri dari komponennya ada tabel, ada query, ada form, ada report. Oke. Untuk memudahkan kita dalam latihan, saya akan memberikan contoh. Silakan nanti Anda mengikuti latihan sesuai apa yang saya terapkan dulu. Nanti setelah itu silakan Anda kembangkan sendiri untuk berlatih sesuai dengan yang Anda inginkan dan data yang akan Anda terapkan sendiri. Oke, kita mulai ya. Latihan ini sudah sekaligus saya anggap menjadi tugas. Jadi tugas Anda adalah menerapkan, belajar, mencontoh apa yang saya contohkan. Ini tugasnya. Cukup mudah. Sekarang langkah pertama adalah kita harus membuka database akses. Katakanlah akses seperti ini. Kemudian muncul tampilan seperti ini, macam-macam ini tampilannya. Lalu kita pilih yang blank desktop database, klik, double klik. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Akses, kita pilih blank. Nah, sekarang kita arahkan tempat penyimpanan kita. Katakanlah saya menyimpannya di folder video tugas ini, latihan tugas. Oke, setelah itu di-create. Nah, dari situ ada database kosong. Sekarang kita buat berdasarkan
modul yang ini, modul latihan MS Access. Ini sudah saya siapkan untuk latihan tugasnya. Nah, tabel apa saja yang harus kita buat di sini? Sebelum tabel kita lihat, kita tentukan dulu nama databasenya. Nama databasenya tadi di sini adalah rekam medis. Sementara di sini nama databasenya adalah latihan tugas. Kita ulangi juga boleh. New blank. Kita sesuaikan dengan catatan di sini. Namanya adalah rekam medis. Rekam medis namanya. Kita buat, kita arahkan dulu ke tempat yang kita inginkan. Kenapa harus diarahkan? Supaya kalau kita mengambil dan menelusuri kembali jauh lebih mudah mencarinya. Oke ya. Nah, namanya sudah rekam medis di atas ini. Sudah sesuai dengan ini latihan kita. Kemudian ada 7 tabel yang akan kita buat. Pertama kali apoteker, dokter, perawat, pasien, obat, rekam medis detail. Oke, sekarang kita buat dulu tabel apoteker. Nah, di sini ada field name, ada tipe data, ada field size. Ini yang dicetak tebal ID apoteker menunjukkan bahwa ini adalah kunci primary key. Jadi kita buat seperti ini, persis seperti yang ada pada latihan. Kita buat ya, create. Di sini kita buat ya, kita create table. Nah, kemudian di sini kan dia kita sembarang dulu lah, lalu kita Ctrl W, kita beri nama apoteker. Oke, udah jadi apoteker nih, tapi belum sesuai. Lalu kita modifikasi ini, klik kanan ya, klik kanan design view. Oke, nah yang saya maksud dengan primary key itu adalah tanda kunci ini. Nah, di tanda kunci itu kuncinya primary key. Ini primary key, kita hilang, tapi kalau kita tambah primary key. Tapi berhubung field primary key yang kita akan buat adalah ID apoteker, kita tulis saja sesuai dengan yang ada pada nama apoteker ini, ID apoteker. Tipenya, data type-nya apa? Data type-nya shorttext. Lebarnya berapa? Field size-nya 5. Oke. Kemudian nama apoteker. Shorttext, lebarnya 50. Kemudian jenis. Nah, jenis itu maksudnya adalah jenis kelamin, nggak perlu kita panjangkan, jenis gitu aja. Jenis itu hanya ada 2 pilihan. Nah, di sini di database itu untuk yang 2 pilihan sudah ada tipenya adalah yes, no. Yes, no itu adalah 2 pilihan. Kalau 2 pilihan itu boolean namanya. Boolean itu yes, no, 0, 1, laki-laki perempuan, true atau false. Yes, no. Kemudian tanggal lahir, TGL _ lahir. Nah, tanggal lahir itu berarti tanggal, tipenya adalah date time. Ini formatnya tidak usah diberi. Mau diberi juga boleh. Kalau diberi itu yang short date, tapi tidak usah, biarin aja. Kemudian agama. Kemudian agama ini shorttext 20, feet size-nya 20. Kita buat dulu. Kemudian di sini alamat
alamat, kemudian alamatnya ini berapa nih, 255, kemudian kontak Sotek juga alamatnya 15 itu maksudnya nomor telepon gitu. Terus kemudian spesialis, sebenarnya di apoteker sendiri mungkin belum ada spesialis, tapi kayaknya ada ya, tapi kita buat sajalah 30. Oke, setelah selesai seperti ini, kita tekan Ctrl W, maka dia akan menyimpan yes. Maksudnya same data may be lost, data yang pernah ada setelah terjadi modifikasi ini akan hilang. Tidak apa-apa, yes saja. Sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Jadi seperti ini. ID apoteker, kita sudah mempunyai tabel, tabel apoteker. Selanjutnya adalah tabel dokter. Langkah dan cara membuatnya sama persis dengan langkah untuk membuat tabel apoteker tadi. Tinggal menyesuaikan field name, kemudian data type dan field size. Begitu juga perawat, begitu juga dengan pasien. Langkah cara membuatnya sama persis dengan yang ada di atas tadi. Kemudian untuk obat juga sama. Nah, saya contohkan satu lagi tabelnya. Tadi sudah ya, satu lagi sekarang. Kita buat satu lagi, satu ini. Jadi buat satu lagi. Saya pilih yang obat ya, biar agak berbeda sedikit. Obat. Jadi langkah membuatnya sama, create table. Nah, ini pasti tabelnya seperti ini. Langsung kita modifikasi saja, design view. Kita rubah sekarang obat. Oke. Obat. Setelah obat, kita primary key-nya apa? ID obat. ID obat. Tipenya apa? Data tipenya adalah Sotek. Kita pilih Sotek. Lebarnya, field size-nya 5. Kemudian nama obat. Nama obat. Boleh diisi huruf besar depannya, boleh huruf kecil, tidak ada masalah. Sotek 50, field size-nya 50. Kemudian KTY, maksudnya KTY itu quantity, jumlah gitu. Bahasa kitanya jumlah. Tapi bahasa akuntansinya biasanya pakai KTY. Nah, ini tipenya number. Terus field size-nya kita pilih double. Oh, salah. Ini number, ini double. Oke. Kemudian setelah itu adalah tanggal expired, TGL XP. Tanggal expired. Kita pilih date time. Kemudian setelah itu harga. Kita pilih number. Kemudian field size-nya kita pilih double. Nah, kemudian keterangan kita pilih Sotek 255. Kemudian kita kontrol W. Oke. Kita sudah mempunyai mempunyai 2 tabel. Selanjutnya silakan Anda lengkapi sesuai dengan
petunjuk latihan ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita buat semua dari tabel-tabel yang ada pada latihan ini, akan menjadi seperti ini. Ada apoteker, ada dokter, ada dokter, ada apoteker, dokter, ada obat, ada pasien, ada perawat, ada rekam medis, dan ada rekam medis detail. Sekarang semua datanya kita isi. Cara mengisinya adalah bisa pertama kali bisa kita langsung diisi, atau kita masing-masing dari tabel ini kita buat interface-nya atau isiannya. Cara membuat interface-nya adalah misalnya apoteker, kita create di sini ada form design, form wizard saja, form wizard. Untuk apoteker kita masukkan aja semua, klik paste, kemudian sudah jadi apoteker. Kita masukkan datanya seperti ini sesuai dengan data di sini. Nah, sudah ada. Misalnya apoteker itu cukup 2 orang saja, sebanyak-banyak 0001 atas nama Pernike Sulasmi Sowendey. Jenis kelaminnya ini ya mohon maaf kalau tidak sama. Kalau klik berarti laki-laki, kalau tidak diklik berarti perempuan. Untuk apa itu, ini tanggal lahir tidak harus tepat ya, tapi yang penting anggaplah 4 Mei. Ini anggaplah 4 Mei, ini tadi Juni ya. Ini Mei itu 5, 4 Mei, kemudian 1998. Ini kan misal. Kemudian agama Islam disesuaikan juga dengan agamanya, maksudnya nggak apa. Kita boleh dipanjangkan alamatnya. Kemudian di sini ada kontak itu maksudnya nomor teleponnya, bisa 081 berapa begitu. Kemudian spesialisnya anggaplah umum gitu, enter. Kemudian masuk data yang kedua, yang dimasuk. Data yang kedua itu yang 002 namanya Hani Juanita Tristi Dumatubun. Ya mungkin, ya mudah-mudahan ini benar, tidak usah diconteng. Tanggal lahirnya tidak harus, tapi yang agak sedikit masuk akal ya, 2000 gitu ya. Kemudian agamanya ya disesuaikan saja, apa agamanya saya tidak tahu, boleh Islam misalnya. Alamatnya disesuaikan juga boleh, saya isikan juga saja, kertas saja. Ini kontaknya satu, tidak harus benar gitu, ini umum.
lalu enter. Nah, jadi apoteker ini bisa diisi melalui ini formnya tadi, bisa juga diisi langsung. Kita lihat isinya, dikeluarkan dulu nih semua, keluarkan di sini, di ping ini keluarkan, di sini lihat sudah ada datanya 2. Nah, kemudian untuk pengisian data sampai pada perawat itu mengikuti data yang ini, dokter, kemudian perawat isi, kemudian pasien, kemudian obat. Nah, untuk rekam medik dan rekam medik detail itu merupakan nanti adalah suatu kasusnya gitu ya. Kita isi dulu sampai di sini. Jadi langkah pengisian dan pembuatan formnya sama. Oke, kita buat dulu dokter. Formnya create, form wizard, dokter, isikan semua. Ini dah jadi. Kita obat juga buat create, form wizard, semuanya masukkan, finish, udah jadi obat. Pasien, create lagi, form wizard, masukkan semua, ya kan, masukkan semua, finish juga jadi. Nah, ini tampaknya di pasien tuh urut-urutannya belum sama. Pasien yang di sini urut-urutannya, struktur di pasien kita lihat. Pasien ya, ID pasien, obat pasien. Oh iya betul, sudah sama. Pasien langsung kita buat create wizard. Oke, pasien. Kemudian perawat, create, masukkan semua. Oke. Nah, sekarang tugas Anda adalah sampai langkah ini, semua data yang ada pada latihan ini Anda isikan semua pada tabel-tabel yang ada pada database rekam medis ini. Semua datanya isikan. Oke, kemudian setelah Anda isikan semua data-datanya menjadi seperti ini. Datanya sudah terisi, dokter sudah terisi, obat ada, pasien ada, perawat ada. Nah, sekarang rekam medis. Rekam medis ini adalah merupakan nanti yang berhubungan dengan dokter, apoteker, obat, pasien, dan perawat. Kita coba rekam medik. Ini tidak usah diisi nomornya. Atau kita buat wizardnya juga. Kita buat wizardnya juga boleh, form wizardnya untuk rekam medik. Oke, ini otomatis nomornya tidak usah kita isi new. Tanggal anggaplah tanggal sekarang tanggal 1 gitu. Kemudian ID pasien ini kita ambil dari ID pasien. Nah, katakanlah P001, kita copy aja, Ctrl C, masuk ke tadi rekam medik, kita pastekan. Salah, berarti tipenya salah. Kita rubah dulu tipenya. Yes, kita batal. Tipenya harus sama. Tipenya ID pasien, tidak number tapi ini short tag 5. Oke, kita ulangi lagi. Ini tanggalnya katakan tanggal 1. ID pasiennya kita ambil dari data ini pastekan saja.
ID dokternya kita ambil ya 0D1 juga di sini. Nah, ID perawatnya ini masih salah, berarti ada nolnya, berarti tipenya lain. Perawat di sini, medisnya perawat itu harusnya Sotek 5. Oke, kita coba lagi. Ini nggak ada masalah. Ini kita coba lagi. Dia langsung masuk ke record. Ini ID perawat, kita cari. Ini tidak perlu diperhatikan ID ini. Kemudian kita cari perawatnya siapa, kita ambil yang satu-satu saja dulu lah. Oke. Kemudian keluhan pusing kepala, diagnosanya misalnya menjadi demam, tindakan diperiksa dan diberi obat misalnya. Oke, next. Nah, sudah. Kita lihat datanya sudah ada. Nih, sudah ada. Satu aja dulu. Jadi rekam medik itu ibaratnya header judul. Nah, kemudian kita isi rekam medik detail. Kita buat wizardnya juga biar mudah ya. Wizard, next, kolomnar, apa datasheet, apa tabel, coba datasheet. Nah, datasheet itu seperti ini, sama berarti nggak kacek dengan ini. Untuk apa kita buat kalau dia nggak kacek gitu, nggak beda gitu. Kita del aja, kita tidak usah pakai ini interface, kita langsung saja di detail. ID-nya kita samakan dengan rekam medis. ID-nya 76. Masukkan 76 di sini. Nah, ID yang ini nggak perlu diperhatikan ya, karena itu otomatis. ID obat, ambil ini, katakanlah 2 gitu. Pemakaian 3x1 hari. Enter. Kemudian yang kedua tetap ya, ID rekam mediknya tetap 76 karena dia masih pasien yang sama. Kita cari 3 macam obat lah. Obat yang kedua yang apa ini, buat drag gitu. Nomor 3 ya, katakanlah dikasih 6 gitu, 3x1 hari misalnya. Kemudian satu lagi tetap 76. Kemudian obat yang nih nomor 5 apa ini, saya nggak paham obat, yang penting ada nama obatnya lah. Ini katakanlah 10, 3x2, maksudnya hari. Sekali minum, 3 kali minum, sekali minum 2. Seperti ini. Dah. Nah, kita sudah mempunyai data medik, rekam medik. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita membuat query. Kita membuat query. Sekarang kita create query.
kita pilih query design. Kita memerlukan semua data nih. Pertama kali rekam medis detail, dia secara langsung berhubungan. Kemudian kita klik. Nah, biasanya apotekernya kan belum dipakai. Biasanya kan apotekernya untuk obat, tapi kali ini belum dipakai. Nggak usah kita tampilkan saja. Oke, untuk pasien sudah ada ID pasien, dia langsung menyambung perawat dan dokter. Nah, sekarang rekam medis yang kita perlukan adalah nomor rekam medis, tanggal, ya kan. Ini kita masukkan aja dulu semua. Klik, masukkan sini, klik ID rekam medis, tanggal rekam medis. Kemudian di sebelahnya ID pasien kita tulis nama pasien sebenarnya nih. Di sebelah dokter kita tulis nama dokter. Di sebelah ID perawat kita tulis nama perawat. Kemudian selanjutnya kita masukkan detailnya di sebelahnya. Detail ini talinya jangan dihilangkan dulu, jangan dihilangkan. Nah, ada di sini yang perlu dimasukkan apa tadi? ID ini, ID yang ini. Nah, ID ininya sudah tidak lagi perlu dimasukkan karena sudah ada di sana. Sekarang ID obat. ID obat, di sebelah ID obat nama obat. Apa KTY yang di sini dengan di sini apa? KTY yang di obat adalah stok. Sementara KTY yang di rekam medis adalah jumlah yang dikeluarkan. Itu ya. Kemudian nama obat, KTY, kemudian pemakaian. Nah, harga. Oke. Sekarang kita Ctrl W dulu, Ctrl W. Kita namanya rekam medis. Nah, kalau kita lihat data ini sangat banyak. Nah, sekarang kita memerlukan harga, jumlah harga adalah quantity dikali dengan harga, ketemu dengan jumlah harga. Oke, kita di sini kita klik kanan, kita pilih ini SQL view. Oke. Kita cari tadi nih ya, rekam medik, quantity sama harga. Oke, kita copy di bawah ini dulu. Nih, ingat ini kan ada koma nih, koma. Kita kali, kita buka kurung aja. Nih, ingat teliti ya, komanya itu mempengaruhi. Kurung berarti quantity dikalikan harga. Kita namakan fieldnya menjadi jumlah harga. Jumlah gitu aja. Apa jumlah harga? Jumlah aja ya. Terus kita masukkan di sini saja. Di sini. Setelah pemakaian nggak apa-apa. Setelah pemakaian. Koma, paste di sini. Tek. Di sini dihapus. Del. Lalu kita Ctrl V. Kita klik. Nah, kita lihat. Nah, sudah dikalikan 2 kali 10.000, 20.000. Ini 10.200 menjadi dikali 6 menjadi 61.200. Ini menjadi menjadi 10 kalinya. Sudah betul ya. Nah, setelah POM sudah, query sudah, lalu kita buat laporannya. Laporannya kita buat satu saja, tidak usah banyak.
satu saja dari query ini. Sekarang setelah itu kita buat laporannya, report create, kemudian report wizard, kita masukkan saja semua, klik next, kita ini sampai ini ya, tidak kan. Kita buat grupnya ini ID rekam medis normal, oke. Kemudian kita next, ascending itu maksudnya urut ya, urutnya di sini, di ID rekam medis. Next, ini ada summary option. Yang mana yang mau di summary option? Summary option itu di sini saja. Oke. Klik next. Landscape saja. Next. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah tanggal ya. Sekarang hasilnya seperti ini. Kita modifikasi. Nah, di sini untuk yang detail ini ya, header ini ya. Nah, yang detail ini cukup kita tampilkan, ini kita naikkan ID rekam medis ini, lebarin. Rekam medis detail itu berarti kita letakkan di bawah. Nih, rekam medis detail. Tanggal kita letakkan di atas. Kita desainkan di atas tanggalnya. ID rekam medis berarti back header, di header saja, jangan di pick. Ini oke, sini aja dulu. ID ini kan field, ini bukan field, ini adalah teks. Nah, kita tulis ini tanggal, kita susun saja dulu. Ini tanggal, ini sini, ini di atas saja dulu lah, di atas dulu. Ini tanggal, kemudian ini nama pasiennya teratas, ID-nya, ID pasien, terus nama pasien. Ini harus sedikit sabar, tidak perlu tergesa-gesa. Terus nama dokter kita pindahkan dulu, nama perawat, diagnosanya apa tadi, diagnosanya apa, taruh sini dulu.
tindakannya apa, taruh sini dulu. Nah ini baru kita dekatkan sini. Ini jumlahnya sini kan, biar dia agak leluasa memberi informasi. Ini kita lebarkan sesuai dengan lebar feednya ini, agar tampilnya itu bagus. Nah ini dilebarkan ini ID obat, kode obat. Pakai panah juga boleh, klik digeser pakai panah, sehingga kalau dia digeser pakai panah, nah, biar sama gitulah, kuantitinya berapa, harganya berapa, kita geser ke sini. Nah, pemakaiannya agak lebar tadi. Jumlahnya langkah. Nah, oke, sekarang kita simpan dulu. Ctrl+V, yes. Kita lihat dulu hasilnya kayak apa. Kan sudah lebih keren. Sudah lebih keren. Sudah lebih keren. Anda perhatikan di atas IDRM itu tidak berpengaruh apa-apa, dia cuman sifatnya teks. Oke. Nah, jumlahnya di sini belum. Kita modifikasi lagi. Modifikasi. Kita lihat ini. Nah, ini ya. Ini nih kita buang saja ininya. Nah, ininya kita luruskan dengan jumlah. Oke. Ini juga. Kita tulis di sini. Tulisannya total. Kemudian tadi sudah kelihatan. Untuk garis nanti saja. Ini kita turunkan, kita rubah tulisannya menjadi bukan IDRM, katakanlah nomor registrasi. Gitu kan, biar keren. Nomornya ini. Nah, terus ini dihapus saja, tidak apa-apa. Dihapus saja, tidak apa-apa. Nanti kita buat sendiri. Kita copy aja dari sini. Ini copy. Daripada kita pilah-pilah ini, langsung kita ganti tanggal. Tanggal ini titik 2-nya nggak usah pakai dulu. Tanggal. Kemudian ini kita luruskan nih. Kemudian setelah tanggal kita tambahin lagi ID pasien. Nah, jangan pakai ID, langsung pasien. Nah, pasien itu terdiri dari ID-nya dan nama. Kita luruskan. Oke.
atas digeser sedikit nih, nama. Nah ini kurang, nah di atas sedikit, nah, ini di atas sedikit, nah pas lah ini atas sedikit. Nah kemudian pasien, sini bawahnya itu dokter. Dokternya siapa? Berubah dokter. Dokter ya sama dengan pasien, terdiri dari ID dan nama, atau namanya langsung juga boleh, karena dokter itu pasti lebih mudah nyarinya karena datanya sedikit daripada pasien. Nah pakai ID. Nah dokter, terus perawat, di bawahnya ini perawat. Nah sini ya, perawat, ini perawat. Kita simpan dulu. Yes, kita lihat, kelihatan tuh tanggal ya kan, pasien ya kan, perawatnya. Nah tinggal keluhannya apa gitu ya, keluhan apa. Oke, kita modifikasi lagi. Oke, modifikasi lagi. Ininya kita diagnosa, ini dikasih, ini dirubah menjadi diagnosa. Diagnosanya ini. Diagnosa. Oke. Bawahnya tindakan. Tindakan panjang, ini agak panjang sedikit nih. Sebenarnya ini ke bawah ya, segini. Nah, yang di atas itu keluhan dulu. Keluhan dulu. Ya, keluhan. Keluhan. Segini. Ya. Ini diluruskan. Ini juga naik sedikit. Naiknya pakai panah ya. Pakai panah itu, panah atas. Oke. Lalu kita supaya bagus, ininya juga di sini ada nomor. Nah, di sini kita cari garis dulu. Ini garis speed.
garis. Agak lurus. Cari garis. Dikotai saja. Ini dikotai bisa. Ini dikotai. Dikotain di sini. Ya sampai sini aja. Klik. Kemudian send to back layout position. Send to back. Tak mau dia. Mana tadi kotak garis ini? Ini garis. Oke, dia sudah mau. Tarik sampai ke sini. Oke. Nah, kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Sudah ada garisnya. Kan? Sudah ada garisnya. Lihat nomor registrasi. Wah, tanggalnya terlalu jauh nih. Kita modifikasi. Kita lihat tanggalnya terlalu jauh, didekatkan karena tanggal itu dia rata kanan. Oke, sekarang kita buat header untuk ini. Header itu judul. Ini berarti ID kode gitu aja, kode. Nomor aja, nomor. Ya, nomor. Di copy aja biar nomor segini aja, segini. Kemudian di sebelah nomor itu kita naikkan, kita tulis kode gitu. Maksudnya di sini kode obat. Kita luruskan, kita samakan lebarnya, kemudian kita buat nama obat. Nama obat. Kemudian kita copy sebelahnya. Quantity QTY. Oke, harga kita geser dikit. Kita gesernya pakai panah saja, pakai panah, mudah, jauh lebih mudah. Oke, ini kita rubah menjadi harga.
kita paste lagi, kita turun lagi. Di sini berarti kita tulis pemakaian. Ya. Nah, kita geser. Memang membuat ini harus sabar. Nah, kemudian kita paste lagi. Kelihatan. Ini terus kita geser kembali di sini. Nah, jumlah. Kita tulis di sini jumlah. Jumlahnya juga disesuaikan. Nah, oke, ininya diluruskan. Oke, ini sumnya ini juga diluruskan. Nah, kita simpan dulu, Ctrl W. Kita lihat. Nah, sudah terjadi seperti ini. Kan cantik hasil laporan kita. Nah, seperti ini, lihat. Nomornya sudah cantik. Oke. Kita modifikasi lagi. Kayaknya ada yang kurang bagus. Masih di sini kenapa? Ada ini ya. Nih. Ini ada grand total. Oke, kita lihat lagi. Grand totalnya adalah segini. Total ini grand totalnya. Ini kita namanya laporan rekam medis. Kita rubah ya. Namanya laporan. Nih. Coba. Laporan rekam medis. Oke, kita Ctrl W. Kita lihat hasilnya. Wah, seperti ini. Manis sekali. Nah, sesudah jadi ini, kita tidak perlu lagi, kebanyakan pasiennya, buang satu. Kita tidak perlu lagi membuat ini, tinggal menambahkan datanya. Misalnya kita tambah datanya ya. Datanya kita tambah Kemedik tadi. Tambah tanggal 3 misalnya. ID pasien kita ambil dari pasien yang nomor 3 gitu. Langsung nomor 3. Ini ya. Pasien nomor 3. Dokter nomor berapa? Nomor 5. Ini dihapus saja yang ini sebelah sini. Mengganggu. Dokter, tadi loh. Kita batalkan tadi. Kemedik sama yang nomor 2. Oh ya, dokter ini perawatnya yang mana? Perawatnya kita ambil yang nomor 6. Perawatnya ambil nomor 6. Keluhan misalnya menggigil. Diagnosa demam berdarah. Tindakan rawat inap. Oke, terus. Sekarang kita mengisi detail. Tadi sudah. Nah, sekarang kita tambah, tapi dia tidak 76 lagi. Tadi berapa nih? Yang nomor 2. Yes. Kita lihat yang nomor 2. 77. Nah, sekarang kita isi 77. 77. Kemudian katakanlah ini kita pakai obat nomor 2 gitu. 7 2 kali 1 hari.
kemudian tetap ininya tetap, ininya tetap, kita copy aja dulu. Wah, ini nanti kita rubah 7. Ini nomor 3, ini 10, ini dirubah jadi 3. Nah, 2 record saja. Ctrl W. Kita lihat laporannya. Oke, lihat laporannya 1, ya kan? Ada ini, ada lain 1, ada 3, query-nya ada beda kan? Ini Ananda, ini lain. Jadi laporannya pun dia mestinya lain. Kita keluarkan dulu semua. Nah, ada 2. Laporannya ada 2. Anda lihat, 1 namanya Ananda Mila di Tiara. Yang kedua adalah namanya siapa? Pebi Kulave. Nah, ini jumlah yang ini 185.200. Yang ini jumlahnya 172.700. Total grand itu maksudnya ini tambah ini sekian. Nah, kita sudah membuat kerangka ini. Jadi ketika kita menambahkan ini detil, menambahkan rekam medis dan detil, maka otomatis laporannya akan bertambah sesuai dengan jumlah data yang ada. Mudah sekali kan? Nah, silakan Anda coba isi semua. Lalu ini data rekam medis dan rekam medis ini Anda isi 10 kasus. Ini baru 2 kasus ya. Anda isi 10 kasus. Boleh detilnya nanti ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, bebas. Tapi ingat, pedomannya relasinya adalah ini berrelasi dengan ini. IDRM, miliknya IDRM. Miliknya ini hanya IDRM D. Lihat ini. Ini ada 3, ini ada 2. Selamat mencoba. Datanya seperti ini. Lalu untuk data rekam medisnya Anda isi ya paling tidak 5 orang, 5 kasus lah gitu ya. Selamat mencoba, semoga sukses, dan bila masih ada kesulitan silakan menghubungi saya nanti. Insya Allah saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.